Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Apriliani, NIM 340219 dari kelas manajemen H. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas yang diberi oleh Bapak dosen Pak Mukhtar, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung seperti contoh yang telah diberikan oleh Bapak. Di sini data penjualan produk mousepad di perusahaan Hikmah Komputer Banjar dan data penjualan produk mousepad di perusahaan Resti Komputer Banjar. Di sini saya mengambil contoh dengan produk mousepad ya, di mana produk yang diperjualkan sama, namun di perusahaan yang berbeda. Di sini saya menganalisis dari 8 tahun terakhir, mulai dari 2001 sampai dengan 2008. Dari data tersebut, buatkan analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi. Jika pada harga berubah sebesar Rp titik-titik, di sini rupiahnya ditentukan sendiri dan berapa jumlah permintaannya. Langsung saja ya, kita ke contohnya. Data penjualan produk mousepad pada perusahaan Hikmah Komputer Banjar. Di sini saya menjelaskan dari perusahaan Hikmah terlebih dahulu, di mana tahun 2001 harganya 110.000, jumlahnya 175. Pada 2002 100.000, jumlahnya 190. Pada 2003 harga 90.000, jumlah 220. Untuk 2004 harga 80.000 dan jumlah 250. 2005 70.000 dengan jumlah 270. Untuk 2006 60.300, jumlahnya 300. Untuk 2007 50.000 dan jumlah 320, dan terakhir di 2008 dengan harga 40.000 dengan jumlah 350. Nah, yang kedua ini data penjualan produk mousepad pada perusahaan Resti. Di sini 2001 ada dengan harga 115.000 dengan jumlah 135. Kemudian 2002 dengan harga 105.000. Di sini semakin tahun ke tahun harganya semakin berkurang, namun jumlahnya semakin banyak. Seperti 2003 95.000 dengan jumlah 180, yang pada tahun 2002 ini jumlahnya hanya 155. 2004 di sini harga semakin turun, namun jumlah semakin banyak, di mana dengan harga 85.000, namun jumlah ada 220. Cukup meningkat. Semakin tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Seperti yang kita lihat, di mana di tahun terakhir 2008 ada di harga 45.000, jumlah 370. Nah, untuk yang ketiga, data seksi silang penjualan produk mousepad di pasar. Perusahaan Hikmah Banjar. Di sini seperti yang tadi saya sebutkan di atas,
ya, sama di atas ya, dan ada perusahaan Resti Komputer Banjar. Sama juga ya dengan 2008 harga terakhir 45.000 dan jumlah terakhir 370. Kemudian keempat ada analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Perusahaan Hikmah Komputer Banjar pada penjualan produk MOSFET. Yang pertama ada analisis regresi secara manual, kesimpulan pembahasan perusahaan Hikmah Komputer Banjar. Di sini N itu berarti tahun ya. Di sini dari tahun 2001 sampai 2008. Kemudian di sini ada harga ya, seperti yang pertama. Kemudian untuk jumlahnya ada Y. Nah, ini XY ini adalah nah, kita bisa lihat ya secara di layar ini YX ada 110.000 pada tahun 2001 untuk Y-nya seperti yang di atas. XY ini ada 19.250.000 dan tahun kedua ada 19 juta, untuk tahun ketiga 20 juta, untuk tahun untuk tahun ketiga 19.800.000 ya, mohon maaf, dan untuk tahun keempat ini ada 20 juta. Kemudian di tahun kelima ada 18.900.000. Kemudian di tahun 2006 ada 18 juta. Untuk tahun 2007 16 juta, dan untuk tahun 8 14 juta. Kemudian ini yang tanda ini ya, kayak huruf apa namanya, ya, itu disebut notasi sigma. Di sini notasi sigma ada 600, untuk notasi sigma Y 2075. Kemudian untuk notasi sigma XY ada 144.950.000, dan untuk notasi sigma X kuadrat ini ada 46.725.000 ya. Atau bisa dibilang ini jumlah ya, notasi sigma itu. Terus kemudian di sini X kuadratnya ada 12.100.000, 10 juta, 8 juta 100. Ini tahun ke tahun itu berbeda ya angkanya. Kemudian di Y kuadrat ada 30.625, 30, kemudian 2002 36.100,
2003 48 400, 2004 62 500, 2005 72 900. Sampai ke tahun terakhir tahun 2008 itu ada di 122.500 dengan notasi sigma atau jumlah Y kuadrat 565.425. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah tabel yang saya sebutkan tadi ada rumusnya, di mana B sama dengan N notasi kuadrat atau jumlah dikali Y kurangi notasi sigma atau jumlah dikali jumlah Y per N jumlah X kuadrat dikurangi buka kurung jumlah X tutup kurung kuadrat, di mana di sini 8 kali 950 berarti di sini kita tinggal memasukkan angka jumlah terakhir yang sudah kita hitung di atas ya. Ini jumlah terakhir yang ini yang 144.900 yang ada di kuadrat XY. Kemudian kita kurangi dengan 600.000 kali 2075. Di sini 2075 ini dari jumlah Y ya, untuk 600 dari jumlah X per 8 kali 46.725 dari jumlah X kuadrat kurangi 600 yang ini X jumlah X yang berarti sama dengan 1 iya, jadi 8 X dikali 144.950 jumlah yang ini ada di 1.159.600 dikurangi jumlah yang 600 dikali 2075 ini yang jumlahnya 1.245.000 per kita per ini 373.800 ini sih dari mana? Nah, ini dari 8 kali 46.750.000 dikurangi dari 600 kuadrat ini yang hasilnya 360. Kemudian sama dengan min 85.400 ini dari 1.159.600 dikurangi 1.245 per 13.800 dari 373.800 per 360 yang hasilnya sama dengan min 0,006188408. Di sini saya kasih pembulatan ya, yang hasilnya ada min 0,0062. Kemudian di sini ada rumus lagi ya, Y sama dengan jumlah Y per N yang dimana XY ini jumlahnya 2075 per 8 sama dengan 259.375. Untuk X-nya sama dengan jumlah X per N sama dengan 600 per 8 sama dengan 75. Kemudian di sini ada A sama dengan Y dikurangi B
X sama dengan 259,375 dikurangi min 0,0061884050 kali 7.500 sama dengan 259.375 dikurangi min 46.4 130.4025 sama dengan 723.505.4035. Di sini hasilnya dibulatkan menjadi 724. Jadi, berdasarkan pada perhitungan tersebut, diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 724 min 0,0062 X atau Q sama dengan 724 min 0,0062 P. Kemudian yang kedua ada analisis korelasi produk momen. Di sini ada rumusnya ya, yang di atas RXY sama dengan N, jumlah XY dikurangi jumlah X dan XY per akar N jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat, kemudian N XY kuadrat dikurangi XY kuadrat, di mana 8 kali 144.950 dikurangi 600.000 dan 2075. 8X 46.725.000 kurangi 600 kuadrat 8 kali 565.42 kemudian dikurangi 2075 sama dengan 159.600 per 1.245.000 per akar 373.800 dikurangi 360 juta 45.234 dikurangi 46.305.5625 sama dengan min 85.400 per 548 25 70 95 85 sama dengan min 1 557809 3863. Di sini pembulatan, di sini saya menggunakan pembulatan min 1 558. Kesimpulan dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu min 1,558 yang bersifat berlawanan. Kemudian kesimpulan dapat diketahui yang tadi ya saya katakan. Untuk yang ketiga di sini saya akan menggunakan koefisien determinasi. Ini rumusnya ya, dapat kita lihat di sini. Kita langsung aja penjumlahannya. 8 kali 144.950 dikurangi 600 dikali 2075 dikurangi per akar 88X 8 kali 46.725 dikurangi 600 kuadrat 8 kali 56 5 540 25
dan dikurangi 2075 kuadrat. Yang pada hasilnya 1.159 dikurangi 1.245 per akar 360 juta dan 4.523.400 dikurangi 4.365 kuadrat. Yang hasilnya min 85.400 per akar 13.800 217.775 kuadrat. Min 85.400 per 54.820 570 kuadrat yang hasilnya min 1,57808 dan 2,42677 yang dibulatkan menjadi 2,43. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk MOSFET terhadap jumlah permintaan MOSFET di pasar dapat dijelaskan sebesar 2,43%, sedangkan 97,57% oleh faktor lain. Kemudian di sini yang kedua ada perusahaan Resti Komputer Banjar ya. Ini seperti yang tadi di awal ya, kita di sini N itu tahun dari 2001 sampai 2008, untuk harga itu bisa disebut P dan jumlah Q. Di sini jumlah X ada 640.000, jumlah Y 2.000, jumlah X Y 144.600, jumlah X kuadrat 55.400, kemudian jumlah Y kuadrat 56.950. Di sini jumlahnya juga pun berbeda-beda ya. Jumlah dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini saya akan langsung ke rumusnya saja ya. Langsung di perhitungannya saja. Rumusnya seperti yang sama seperti yang di perusahaan Hikmah tadi sebelumnya saya bacakan. Saya akan langsung menghitungnya, di mana B sama dengan 8 dikali 146, 650 dikurangi 640 dikali 2000 per 8 kali 55.400 dikurangi 6.000 kuadrat. Sama dengan 1.157.200 dikurangi 1.280 per 443.200 dikurangi 49.600 yang sama dengan min 122.800 per 33.600. Hasilnya sama dengan min 0,036547819 sama dengan kita bulatkan seperti yang tadi di perusahaan Hikmah, ada min 0,0037. Itu pembulatannya. Ini rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu
yang di awal, yang di perusahaan Hikmah, yang hasilnya 2000 per 8 sama dengan 250. Dan untuk yang kedua, 640 per 8 sama dengan 80.000. Untuk A sama dengan Y kurangi BX sama dengan 250 dikurangi min 0,0036 547,619 ini hasil dari pembulatan di atas itu sebelum pembulatan dikali 8.000 atau yang X ini. Sama dengan 250 dikurangi min 29,389,952 sama dengan 5.542,380,952 yang pembulatannya sama dengan 542. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 52 dikurangi 0,0037 X atau Q sama dengan 542 dikurangi 0,0037 P. Yang kedua di sini ada analisis korelasi produk momen. RXY sama dengan 8 kali 144 650 dikurangi 640 buka kurung 2000 ya per akar 8 kali 55.400 per 640 kuadrat 8 kali 556.950 per 2000 kuadrat sama dengan 1.157.200 kurangi 1.280 per akar 443.200 dikurangi 409.600 buka kurung 4.455.000 dikurangi 4 juta sama dengan 122.800 per akar 33.600 45.600 sama dengan min 122.800 per 1.23.149,217 sama dengan min 0,992 514525 sama dengan 0,993. Untuk kesimpulannya, dapat diketahui koefisien korelasi yaitu min 0,993, maka antara dua variasi ini bersifat berlawanan. Yang ketiga ada koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan 8 kali 144.650.000 kurangi 640 kali 2000. Kemudian per akar 8 kali 55.400 dikurangi 640 kuadrat 8 kali 556 90 dikurangi 2000 kuadrat yang sama dengan 1.157.200 kurangi 1.280 per akar 443.200 kurangi 49.600
4.455.600 dikurangi 4 juta kuadrat sama dengan 1.157.200 dikurangi 1.280.280 dikurangi akar 455.600 yang hasil akhirnya itu 0,95078 yang dibulatkan menjadi 0,981. Pengaruh harga produk terhadap jumlah permintaan MOSFET di pasar dapat dijelaskan sebesar 98,51%, sedangkan 1,49% oleh faktor lain. Untuk kemudian di C ini ada gabungan penjualan dari perusahaan Hikmah dan Resti Komputer Banjar. Di tabel ini kita bisa melihat gabungan dari produk MOSFET ini dari harga dan jumlah ya. Di sini hasil akhir dari jumlah X 1.240, jumlah Y 4.075, XY 289.600, X kuadrat 125, jumlah Y kuadrat 1.125. Di sini rumusnya seperti di awal. Ya. Rumusnya kita hitung langsung saja. B sama dengan 16 kali 289.600 per kurangi 1.240 kali 4.075 dikurangi 16 kali 102, 25 juta dikurangi 1.240 kuadrat. Sama dengan 4.633.60 dikurangi 5 juta 050 5 juta 53 dikurangi 1.634 juta dikurangi 1.537.60 sama dengan min 400 per 96.400 sama dengan pembulatannya min 0,0044. Kemudian untuk jumlah Y per N 4075 per 16 sama dengan 254,6875. Jumlah X per N sama dengan 1.240 per 16 sama dengan 77.500. Untuk A sama dengan Y kurangi BX sama dengan 254,6.080.75 dikurangi min 0,004 kali 77.500 sama dengan 254,6875 dikurangi min 337,1173236 dengan hasil pembulatan yaitu 592. Berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 59.2 min 0,0044 kali atau X sama dengan 592 min 0,00
44P. Mohon maaf ya, karena ada banyak gangguan. Untuk yang kedua, ada analisis korelasi produk momen. Di sini penjumlahannya seperti yang sebelumnya. Kita langsung ke hasilnya saja ya. Di sini hasilnya ada 1,35. Pengaruh harga MOSFET terhadap jumlah permintaan MOSFET di pasar dapat dijelaskan sebesar 1,35%, sedangkan 98,65% dijelaskan oleh faktor yang lain. Kemudian di sini, jika harga berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaan perusahaan Hikmah Komputer Banjar Y sama dengan 726 dikurangi 0,0062 X atau Q sama dengan 724 dikurangi 0,0062 X. Q sama dengan 724 dikurangi 0,00662 buka kurung 10.000 kemudian tutup kurung. Q sama dengan 724 dikurangi 62, maka hasilnya Q 662. Jumlah permintaan perusahaan Resti Komputer Banjar Y sama dengan 542 min 0,0037 X atau Q sama dengan 542 min 0,0037P sama dengan 542 dikurangi 0,0037 10.000 sama dengan 542 dikurangi 37 sama dengan 505. Dan yang terakhir, jumlah permintaan perusahaan Hikmah dan Resti Komputer Banjar Y sama dengan 592 dikurangi 0,0044 X atau Q sama dengan 592 dikurangi 0,0044P sama dengan 592 dikurangi 0,0044, 10.000 sama dengan 592 dikurangi 44 yang hasilnya 548. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, dan mohon maaf apabila adanya gangguan karena di sini rame, nggak saya doang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.